di 2017, Mas. 17 berarti pengurusannya tuh setahun penuh atau kayak periode perkuliahan gitu, 17-18 atau 2017 full gitu? 1 tahun. 1 tahun ya, Lus ya? Periode, iya, 1 periode, Oh. 1 tahun. 1 tahun 1 periode. Berarti ini 17, 18, 19, 20, 21 kali. Iya, yang kemarin itu angkatan 2017 gitu. Oh, angkatannya. Mbak. Oh, kira. Oh, oke. Iya, Berarti angkatan. kedua gitu ya, ini berarti periode kedua gitu bisa dibilang. Iya, Mas. Jadi baru periode kedua sebagai himpunan gitu ya, Mas. Nah, kalau sebagai klub itu udah dari 2017 ya, Lus ya? Benar. Oh, berarti teknik Kalau- kimia UNES itu baru dibentuk 2017 ya? Iya, Mas? Teknik kimia UNES baru kebentuk 2017. Iya, Mas. Iya, benar, Mas. Oh, Masih Masih berarti baru. kalau Masih prodi baru gitu. Kalau Himateknya berarti 2020 baruan. Inmateknya 2019 19 ya? 20, ya 19 kemarin, 2019 kemarin. 19, 20. Jadi ya gitu, Mas. Sebagai prodi baru gitu ya. Jadi baru membentuk organisasinya juga. Kemarin juga Kalau boleh. ini kok kami dari nggak visit sih, dapat kunjungan juga dari Himatek ya, Universitas Pertamina kemarin itu juga kayaknya sama deh, baru 2 tahun juga gitu sih. Kalau ini sih sebenarnya kalau sistem klub itu gimana berarti di bawah naungan HMM? Ya seperti Mas, kayak klub yang ada di ITS itu, tapi nanti memisahkan diri gitu, Mas. Membelah diri. Ya, untuk membentuk himpunan. Kayaknya semua prodi gitu ya, Lus ya. Di UNED. Bukan UNED, Iya. FT. Bentar. Prodi baru. Ini deh. Teknik kimia itu mereka punya jurusan sendiri. Jurusan mesin tapi prodinya ada teknik kimia gitu. Iya, Mas. Jurusannya mesin, prodinya teknik kimia. Oh. Jadi ada HMJ, ada 5 prodi gitu, Mas. Di angkatan kita itu ada 2 prodi yang baru. Kita kayaknya bakal ngalamin kayak gitu juga sih. Soalnya buat tahun depan itu isu-isunya kan di teknik kimia, ini ya, departemen teknik kimia kan jurusan sekarang udah jadi departemen kan. Nah, departemen teknik kimia itu mau bikin prodi baru lagi, jadi ada teknik kimia, ada teknik pangan. Mungkin nanti kayak gitu kali ya kasus-kasusnya. Oh, pangan itu berarti masuk kimia ya, Mas? Tapi masih ini sih, masih rencana buat apa tahun ajaran depan. Kalau di UNED itu masuk ke FTP ya, Lus ya? Ya itu, teknik pangan itu, Mas. Fakultas Teknik Pertanian gitu. Ada teknik pertaniannya sendiri. Mungkin gimana? Kalau dari Rais, Arik, atau mungkin dari Mas Arim dan Mbak Lutfi ada mau disampaikan atau ditanyakan gitu? Sih, Mas, mungkin dari aku dulu ya, Lus ya. Iya, silakan Rin. Itu, Mas, masalah yang ini kan di Himatek ITS itu kan ada 2 phase head itu, Mas ya. Nah, itu latar belakangnya mungkin bisa dijelaskan gitu, Mas. Karena di saya sendiri gitu kan cuma ada 1 gitu. Jadi untuk mengefektifkan gitu katanya, Mbak. Jadi cuma 1 seperti itu, Mas. Iya, kok mau nanya itu juga sih, Rin. Iya, penasaran kan? Iya. Oke. Jadi ini yang secara overall-nya coba aku jelasin dulu, tapi buat tupoksi-tupoksinya mungkin nanti bisa dijelasin sama Rais, Arik sendiri kali ya. Oke. Jadi ini sih sebenarnya kalau di ITS itu untuk Wakahima itu udah banyak ini ya, udah banyak yang 2 gitu. Sedangkan untuk di Himatek sendiri Wakahima baru 2015. Nah, diskusi
dan wakil-wakil terdahulu itu merasa apa ya, merasa tanggung jawabnya itu terlalu berat kalau misalkan pegang sendirian gitu. Jadi seperti kalau orang-orang bilang itu seperti makan Indomie katanya. Kalau misalkan sendirian itu terlalu berat, kalau misalkan berdua itu ya mungkin agak ringan tapi bisa kepegang semua gitu harusnya. Nah kayak gitu sih, itu latar belakangnya kenapa untuk yang keputusan kali ini coba dibikin 2 kali 5 kayak gitu. Buat pembagiannya mungkin bisa dijelasin sendiri ya buat Arik sama Rais. Oke. Suaraku jelas ya? Iya, jelas, Mas. Oke. Jadi benar banget yang dikatakan Mas Anggi ya. Sebenarnya tuh kalau satu dikatain kurang, kalau satu itu ya keberatan ya. Soalnya kan job desk-nya banyak juga. Di sini tuh kami ada total itu kalau dihitung ya, buat 2 fase ini ada 7 broker sendiri. Dan di sini kami kan nggak ada staff ya. Sedangkan di departemen lain itu kan walaupun brokernya ada 10, 8, tapi kan mereka ada staff. Dan di sini tuh kami benar-benar istilahnya hanya 2 orang ini seperti itu. Dan pastinya dibantu Mas Anggi kan, selaku sebagai head of Himatek. Nah, di sini yang seperti yang aku jelasin juga tadi, kalau vice head 1 ini khususnya aku itu bertanggung jawab di pengembangan organisasi. Jadi di kami itu ada yang namanya pasti semua organisasi kan ada ADART ya. Nah, di sini itu kami ada 2 ADART. Ada PUPP P3OK atau bisa dianggap sebagai ADART biasa, konstitusi dasar lah istilahnya. Tapi juga ada pola pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi PPS pengembangan sumber daya di mahasiswa di Himatek ITS itu sudah ada seperti pola pengembangannya. Kaderisasi gitu ya, Mas? Ya? Kayak kaderisasi gitu ya, Mas? Bisa. Jadi di PPSDM ini ada 4 bidang. Bidang kewirausahaan, minat bakat, keilmiahan, sama manajerial. Nah, di keempat bidang ini tuh pola pengembangannya itu ada yang namanya pengenalan, pemahaman, sama pengabdian. Secara garis besarnya seperti itulah. Jadi itu sudah diatur di sana. Kalau tahun pertama itu, bukan tahun pertama sih, di tahap pertama, tahap pengenalan itu tujuannya apa saja. Terus tahap kedua itu tujuannya apa saja. Tahap ketiga itu tujuannya apa saja. Jadi sudah ada step-stepnya seperti itu buat pengembangan di Himatek ITS ini. Nah, buat Vice Head 1 ini, itu tugasnya yang pertama itu mengukur ketercapaian visi misi. Jadi visi misi di Himatek ITS itu visi misi yang berkepanjangan. Bahkan kalau yang sekarang ini masih memakai visi misi tahun 2008. Nah, tahun 2008 itu kami itu sempat mengadakan Himatek Reborn namanya. Dari saat itulah terbentuklah ini, visi misi yang berkepanjangan ini, yang sampai sekarang digunakan. Dan tiap tahunnya itu diukur ketercapaiannya. Nah, itu tugas Vice Head 1 untuk mengukur ketercapaian dari setiap proker yang ada di Himatek ITS. Jadi kami membentuk sebuah strategi pengukuran seperti itu. Pakainya KPI sistemnya. Kalau yang satunya kan ada OKR ya. Nah, itu rencana itu kami juga akan membuat sebuah itu sih draft arah pengembangan organisasi. Jadi APO ini tuh bisa dibilang tuh sebuah milestone atau pokok-pokok yang harus dicapai dari setiap periodik kepengurusan. Ya, dan yang mana itu APO ini itu digunakan selama 3 tahun. Jadi 3 periode kepengurusan ya. Nah, itu tujuannya apa? Biar tiap kepengurusan itu jelas poin-poin yang harus dikembangkan di arah mana saja. Enggak ada tumpang tindih. Jadi istilahnya kepengurusan 2021 ya, itu mengadakan A, B, C, dan D, fokus di A, B, C, dan D. Jadi kepengurusan selanjutnya bisa melanjutkan di E, F, G, H, atau apapun itulah. Seperti itu tujuannya itu. Tapi itu masih tahap penyusunan di tahun ini. Jadi sebenarnya kami juga masih mengadakan sebuah, bisa dibilang amandemen ya, melengkapi amandemen yang kemarin. Kan tadi juga dibilang sama Sanggi ya, kalau kami itu
kemarin itu kepengurusan kemarin berhasil mengamandemen ADART kami seperti itu. Dan kami ingin menambahkan APO ini. Nah, terus tugas kedua dari Vice 1 itu selain pengukuran kinerja, itu juga membuat sebuah draft AKORPO. AKORPO ini ya seperti AKORPO biasa. Jadi ada environmental scanning-nya, terus ada gap analisisnya, terus ada RPO-nya, seperti itu. Jadi kita analisis SWOT analisis pakai SWOT analisis, yang mana dalam SWOT analisis ini tuh akan dibentrokkan dengan ideal state. Ketemulah gap analisis ini. Yang mana gap analisis ini digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan organisasi. Yang mana RPO ini akan direkomendasikan ke pengurusan selanjutnya. Itu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya pasti kalau berjalannya kepengurusan pasti ada yang namanya itu ya, seperti progress report lah, nomor pertanggungjawaban. Nah, progress report ini kalau di Himatek ITS tuh kita pakai per kuartal. Jadi seperempat kuartal itu kami mengadakan progress report internal sesama pengurus. Lalu progress report yang setengah kuartal itu sama dengan Senat. Kita bareng-bareng sama Senat. Terus yang 3/4 kuartal kita progress report internal, lalu ditutup dengan LPG, seperti itu. Oke, terus lanjut Rik. Buat pengembangan pengurus itu namanya Arif. Oke, mungkin dari Rais tadi udah dijelasin segitu banyak ya. Ranahnya Rais emang lebih ke organisasi dan fundamentalis lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, kalau saya ini sebenarnya ranahnya lebih ke internal pengurus, dalam artian itu yang ngurusin apa-apa aja yang dibutuhkan pengurus kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada Himatek Appreciation namanya. Nah, Himatek Appreciation itu lebih ke kayak memberikan apresiasi gitu sih atas kinerja para stafnya, para pengurusnya, para kabinet dan lain-lain gitu. Yang dimana dan juga tiap departemen atau divisinya, yang dimana Himatek Appreciation ini tuh harapannya untuk menumbuhkan semangat kerja mereka aja sih, biar lebih kayak semangat lah dalam menjalankan kepengurusan. Soalnya kan himpunan itu sendiri kan sistemnya juga ibaratnya pengalaman sukarela lah yang tidak dibayar ibaratnya kayak gitu kan. Jadi lebih ke arah situ aja sih. Dan Himatek Appreciation ini tuh biasanya dilakukan setengah kepengurusan sama nanti di akhir kayak gitu. Dan kemudian yang kedua itu ada namanya Himatek Guidance. Himatek Guidance ini tuh ini tuh kayak membuat suatu portal atau panduan pelaksanaan program kerja mulai dari SOP publikasi, SOP administrasi, semua itu bakal terintegrasikan dalam satu portal ini kayak gitu. Kemudian ada yang ketiga itu PPSDP, pola pengembangan sumber daya pengurus, yang dimana ini tuh ada dua, yaitu untuk pengembangan pengurus secara staf dan juga kabinet. Nah, kabinet ini sebenarnya kita coba memunculkan lagi karena sebelum-sebelumnya itu walaupun ada PPSDP itu sendiri, tapi itu biasanya lebih ke arah staf karena memang tujuan dari PPSDP itu lebih ke mengembangkan staf karena kabinet dianggapnya itu kayak sudah dalam tahapan pengabdian. Tapi di kepengurusan kali ini tuh kita coba lagi menanamkan PPSDP untuk kabinet juga, dan harapannya itu lebih ke kita kayak ngasih kayak ngasih pengembangan dalam artian tuh gimana sih caranya mengembangkan stafnya, gimana cara mentransfer ilmunya kayak gitu. Nah, sedangkan staf ini lebih dikembangkan ke arah organisasi itu sendiri dan apa yang ingin mereka dapatkan setelah bergabung dalam Himatek itu sendiri. Mungkin kayak gitu sih. Itu sih. Banyak anunya Mas ya, banyak seperti kayak apa ya? Kalau di kita itu namanya cuma ADART sama GBHU aja Mas gitu. Jadi untuk ADART itu aturan. Jadi ADART itu cuma diganti gitu setiap satu pengurusan sekali gitu. Untuk yang GBHO itu 2 tahun sekali. Untuk ini sih, tadi untuk GBHO tuh sistemnya kayak gimana ya? Ini ya kayak semacam diambil, maksudnya dasaran mengambil GBHO-nya itu apakah dari aspirasi dari mahasiswa teknik kimia UNED atau gimana gitu?
Iya Mas, jadi untuk GBHO itu sama kayak yang ADRT Mas. Jadi dijadikan satu pas musyawarah besar gitu. Jadi kalau misalnya ada aspirasi mengenai struktur apa gitu, nanti kita setujui juga. Bisa. Soalnya kalau di kami itu yang ada ART ini malah di amandemennya itu saat perlu di amandemen aja gitu. Ya jadi konsepnya ADRT ini kan harusnya kalau di kami ya itu menganggapnya ADRT ini kan semacam seperti UUD-nya kami ya, UUD-nya kita gitu. Jadi kalau misalkan itu dirasa perlu untuk di amandemen baru kita amandemen gitu. Jadi kan tadi kan kami musyawarahnya juga ada dua ya, yang musyawarah besar sama yang musyawarah tingkat tinggi gitu. Untuk musyawarah besar itu untuk kita amandemen itu, lalu untuk yang musyawarah tingkat tinggi itu untuk pendemisionaran KAIMA dan juga pengangkatan KAIMA baru, kemudian juga pengangkatan senat-senat atau perwakilan DPR-nya lah, bisa dibilang DPR-nya Taifim, terus penentuan GBHK kalau kami ngambil memandangnya itu pun yang membuat ini dari legislatif. Jadi mereka mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa lalu diolah melalui aspirasi. Jadi sumbernya ada beberapa jadi aspirasi, ada ART, kemudian mungkin kayak gambaran-gambaran ke depan kayak gitu. Nah di situ nanti coba kami bahas bareng-bareng di musyawarah tingkat tinggi kayak gitu. Lalu ditetapkan, ya udah ditetapkan jadi GBHK. Nah dari situ setelah GBHK kelar biasanya kami pemilu. Nah setelah pemilu ketemu KAIMA yang baru, si KAIMA baru ini coba memproses GBHK-nya tadi untuk menjadi arahan-arahan tadi yang tadi kan di tiap bidang kan ada arahan-arahan kan. Nah di situ itu merupakan penurunan dari GBHK yang dibikin oleh KAIMA kayak gitu. Dan di situ pun KAIMA-nya ya dibahas bareng juga di musyawarah situ sih dari kami. Itu kalau misalkan tadi di Himata Kones 2 tahun itu kira-kira sebenarnya pertimbangannya apa ya untuk dibikin 2 tahun gitu? Mungkin aku dulu ya sudah. Oh iya. Atau kamu dulu ya. Arin dulu. Ya Mas, jadi karena GBHO itu mengenai ada strukturnya gitu, jadi diubahnya itu setiap 2 tahun sekali gitu Mas. Jadi kalau ini juga kayak fleksibel gitu loh Mas untuk GBHO. Jadi kalau misalnya dalam satu pengurusan tapi belum ada waktu untuk mengubah GBHO, itu diperbolehkan untuk menambah pengurus seperti itu Mas. Bukan menambah pengurus, menambah bidang gitu lah Struktur, istilahnya. iya. Itu ya Lisa. Iya, sedikit menambahi. Sebenarnya dari tahun ke tahun, selama kita menjadi klub itu perbaharunya selama satu periode sekali. Nah, ini yang baru untuk GBHU yang dilaksanakan 2 tahun sekali itu baru periode kemarin sih Mas, seperti itu. Baru ditetapkan periode kemarin. Ya, jadi di kami itu banyak mengadopsi sistemnya mesin, Mas. Jadi karena memang induk kami itu dulu dari mesin, jadi kami mengadopsi beberapa sistemnya gitu. Seperti GBHO, apalagi Lus, ADRT. ADRT. Mungkin yang dari ITS mungkin bisa kami jadikan Mas, jadi masukan gitu untuk bisa urusan jadi. Iya bener, misalnya kalau dilihat dari pemaparan mas-masnya tadi tuh kayak ya oke lah, ini masih bisa jadi panutan kita, kayak yang facehead-nya kan, jadi kayak sebenarnya ya benar, facehead ini kan kalau di kita sendiri kan ya hanya ngebantu di internalnya, sedangkan kayak yang di facehead 1 tuh kan kebanyakan kita serahin ke divisi PKSDM. Nah mungkin Sirin untuk periode selanjutnya bisa kita contoh jadi panutan seperti itu. Iya. Soalnya menarik sih Rin, kayak ya tadi kayak thematic guidance itu kayak wow, bisa sih. Mungkin bisa. Di panutan. Mungkin saya pengen nanya ini sih. Kalau di UNES itu kira-kira di UNES itu untuk yang nggak himpunan itu dipanggilnya apa sih? Warga ya? Sama juga warga ya? Iya, sama warga. Nah, itu mereka masih
ya susah gitu nggak sih diajak ini? Iya, sama aja Mas. Kumpul warga Iya. Mas. Ya maksudnya kayak gitulah. Masih susah nggak kalau misalkan ada forum-forum kayak gitu? Iya sih Mas, kemarin ya terakhir offline itu kan ada kumpul warga Mas dengan periode sebelumnya. Nah itu menurut kami itu masih agak sulit gitu Mas. Jadi mungkin alasannya kuliah atau apa gitu, jadi belum bisa datang seperti itu. Maksudnya Mungkin kayak kalau Kalaupun di mengkritisi gitu loh. Itu iya nggak? Kayak apa ya? Mungkin iya. ya gitulah ya. Iya sih Mas, beberapa itu kayak ada yang mau kritisi, terus juga ada beberapa kayak yang udah sih bodo amat kayak gitu, masih ada yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau di IPS sendiri gimana Mas? Apa sama aja atau mungkin ada hal yang berbeda? Ini sih kalau dari kami sih biasanya dilihat dari apa ya, acaranya gitu. Tapi kalau misalkan dari segi online kayak gini sekarang, alhamdulillah partisipasinya tuh malah lebih ini, lebih lebih banyak kalau online juga sih partisipasinya. Tapi untuk forum-forum yang saya maksud itu kayak mereka ini loh, kayak kadang agak susah diajak kompromi gitu misalkan. Kayak kita ada forum-forum dan sebagainya kayak gitu, kayak kritis banget sih. Tapi juga itu apa ya, untuk sisi positifnya mungkin itu bisa menjadi banyak input juga yang kami dapat. Cuma ya dalam pergerakannya ini kami agak susah, agak lama juga ya karena membutuhkan persetujuan dari teman-teman warga yang lain gitu. Itu sih. Kayak misalkan di kaderisasi gitu, setiap step yang kita ambil tuh harus emang sesuai dan juga atas kesepakatan bersama gitu. Dan itu biasanya akan memakan banyak waktu juga gitu untuk diskusi-diskusi dan sebagainya. Itu sih. Mau tanya nih, Mas Arim sama Mbak Lutfi ya. ya silakan Mas. Buat tadi itu kan ada dua landasan ya, ADART sama GBHO ya. Nah itu buat GBHO ini tuh disusunnya oleh siapa atau disusun oleh demisioner kepengurusan atau ada senat sendiri? Bukan senat ya, belum ada senat ya tadi ya? Enggak ada Mas. Oh Belum enggak, ada. berarti ya dibahasnya waktu mubes itu berarti ya? Iya Mas. Jadi Iya Mas. Jadi ya Arim. jadi mubes itu kan di terakhir kepengurusan Mas. Nah jadi sambil LPJ itu jadi disambung untuk ADRT sama GBHO seperti itu Mas. Jadi beda waktunya aja. Jadi disusun bareng di mubes. Oh berarti ada kayak tertil pembahasannya gitu ya. Pertama bahas ADART dulu, terus baru GBHO dulu, terus baru pemilu gitu. Oke. Iya. Jadi banyak mengadopsi yang di mesin sih Mas untuk sistem yang sekarang itu. Kalau landasan operasionalnya berarti pakai yang GBHO-nya ya? Yang buat nyusun proker-proker dan lain sebagainya itu GBHO ini kan bentuknya aspirasi kan ya? Aspirasi warga atau gimana? Kalau GBHO tuh ya benar Mas. Jadi Ya, untuk aspirasi GBHO itu seluruh ada warga. GBHO itu ada struktur dari pengurusan. Nah, di GBHO itu juga tercantum apa ya? Tujuan atau Anda tupoksi. Ya, tupoksi Mas. Tupoksi untuk setiap divisinya. Jadi yang landasnya itu. Oh ya Mas, aku ini mau sedikit tanya sih, kan tadi kan Mas Agi kan tanya terkait warganya itu seperti apa. Nah, yang pengen aku tanyain gini sih, pengen sharing-sharing aja sebenarnya. Juga pengen tahu. Nah, kalau di ITS sendiri itu kan mesti kan oke nih maba kan masih baru masuk nih. Nah, itu kan mereka masih belum bisa diangkat jadi warga. Nah, kalau di ITS sendiri apa sih yang ngebuat mabanya itu aku harus jadi warga? Kayak apa sih poin yang harus dicapai maba kayak gitu Mas? Paham ya maksudnya saya? Ya, seperti itu. Kebanggaannya gitu Mas maksudnya di sini. Iya, kebanggaan apa sih kok kenapa aku harus jadi warga, terus ya kayak gitulah. Kelebihan kekurangannya. Kayak ini ya, kaderisasi gitu-gitu ya. Iya.
Oke, oke. Terima kasih. Ini sih sebenarnya terkait hal-hal seperti itu udah di state di ADART kami juga bahwa untuk anggota Himatek kan semua mahasiswa teknik kimia. Tapi di situ ada anggota penuh dan anggota tidak penuh atau anggota biasa lah bisa dibilang. Nah, untuk anggota penuh ini itu mereka yang udah punya NPH namanya, nomor pokok himpunan. Dan nomor pokok himpunan ini didapatkan saat setiap anggota Himatek udah lulus kaderisasi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih orang-orang yang dapat NPH sama enggak gitu. Jadi biasanya buat mahasiswa ITS yang pengen join di organisasi-organisasi terutama yang ada di ITS, itu biasanya membutuhkan surat rekomendasi dari himpunannya masing-masing. Nah, di situ orang-orang yang mendapat surat rekomendasi itu hanya orang-orang yang memiliki NPH, itu sih. Kemudian selain itu mungkin dari segi ini juga ya, segi sosial juga, karena biasanya untuk angkatan-angkatan yang ada di Teknik Kimia ITS ini kan diurutkan dari dulu, yang angkatan pertama itu namanya K1 gitu ya kan. Sekarang untuk angkatan saya ini K58 dan seterusnya ke bawah kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, kalau sekarang kan 2020 berarti ya. Nah, itu mereka tetap dipanggil 2020 gitu. Sedangkan yang lain kan dipanggil K56, K57, K58 kayak gitu. Jadi itu mungkin masih memiliki rasa di situ sih, pengen punya suatu kebanggaan terhadap angkatannya gitu juga. Nah, selain itu dari segi konstitusi emang udah ada di state-nya gitu. Kalau misalkan orang-orang yang join kaderisasi sama yang nggak join kaderisasi itu emang ada perbedaannya seperti itu sih. Jadi cuma dari apa ya, pengakuan itu apa namanya, de jure ya kalau nggak salah. De jure. Nah, itu dari segi de jure sama itu sih NPH tadi. Itu sih kalau dari kami. Tapi kami sekarang juga udah mulai kaderisasinya udah mulai berfokus ke ini ya, ke keprofesian gitu terkait ilmu-ilmu dan juga sebagainya, dan tetap tidak melupakan ini mungkin ya, kenal angkatan dan sebagainya. Itu sih. Atau mungkin dari Arik atau Rais ada mau tambahan? Sama mau nambahin dikit sih. Mungkin buat yang dijelasin Anggi itu lebih ke arah konstitusi sama ke teknis itunya ya. Kenapa harus ada kaderisasi dan lain sebagainya. Karena itu memang benar yang dikatakan Anggi itu kan sudah diatur di ADRT kami. Nah, mungkin buat yang simbolisnya itu yang saya pakai sekarang ini, jaket himpunan ya. Nah, buat orang yang belum diangkat istilahnya ya, di kami itu namanya diangkat sih. Diangkat jadi warga itu belum memakai jaket himpunan ini. Karena kan di jaket himpunan kami kan ada NPH masing-masing tuh. Nah, buat yang nggak dapat NPH, yang nggak diangkat jadi warga kan berarti nggak bisa pakai jaket himpunan, seperti itu. Kayak kalau misalkan nih 2020 yang sekarang ya, yang belum diangkat ya, itu kan kalau seangkatan sendiri nggak diangkat kan kayak pastinya malu juga kan dari merekanya kan. Kayak pasti ada timbul rasa pingin kayak mas mbaknya lah diangkat menjadi warga dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah simbolisnya itu kayak tertarik gitu. Masa mas mbakku punya jaket himpunan, angkatanku enggak. Simpelnya kayak gitu, seperti itu. Dari Arik. Oh iya ya. Oh ya, mungkin dari Mas Arik ada kami. Sebenarnya udah dijelasin banyak sih sama Anggi sama Rais ya. Pada intinya emang apa namanya kalau misalnya mahasiswa baru itu kenapa sih kok apa namanya dikatakan bisa jadi warga itu, kenapa gitu-gitu tuh dia melewati serangkaian proses namanya kaderisasi itu, yang dimana kaderisasi ini pun setiap tahunnya juga bakal beda tupoksinya, tergantung apa namanya sesuai dengan konsep yang sudah dibentuk oleh SRD kalau di kami PSDM-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau biasanya dari tahun-tahun sebelumnya itu kaderisasi itu mungkin itu tadi kan, mungkin Anggi udah bilang kalau misalnya kebanggaan dari K itu sendiri, yang dimana K itu pasti mungkin kalau dicakup secara garis besar, K itu biasanya kalau misalnya nanti ketika lulus ataupun kayak gimana, biasanya alumni itu kayak ini nanyain, yang ditanyain itu bukan angkatan berapa tapi K berapa, misalnya kayak lulusan mana, teknik kimia, ITS gitu, ditanyanya itu K berapa bukan angkatan berapa gitu sih. Dan kemudian kalau misalnya di akhir-akhir sekarang itu kita mau naikin lagi tuh bergen kaderisasi, yang dimana outputannya itu nggak hanya K tapi ada NPH, yang dimana udah diatur dalam ADRT tadi, udah dijelasin Anggi sama Rais untuk menaikkan bergennya lagi untuk sebagai anggota penuh Himatek gitu sih.
Oh iya, baik, terima kasih Mas Anggi, Mas Rais, sama Mas Arik. Terus gini Mas, mau tanya, berarti untuk di ITS sendiri, berarti untuk warganya yang telah diangkat itu, berarti mereka wajib tentang jaket himpunan tuh Mas, atau gimana? Wajib gimana maksudnya Mbak Lutfi? Sorry. Jaket himpunan itu Mas, kan nanti di jaket himpunan itu kan ada nomor MPH. Nah, berarti teman-teman yang diangkat itu berarti diwajibkan untuk jaket himpunannya seperti itu. Oh, alah. Iya, iya. Sebenarnya untuk jaket himpunan ini belum ini sih ya, belum ada peraturan khususnya, tapi kayak kami Iya. membebaskan buat mereka mau kan ya jaket kan harus beli kan, jadi kami juga nggak pengen memberatkan gitu sebenarnya. eh, Kalau misalkan dari maba itu mereka pakai itu sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi eh, orang-orang itu nggak ada yang tetap nggak mengakui gitu, dan juga mereka emang nggak punya hak khusus karena belum punya NPH gitu kan. Untuk jaket himpunan ini sebenarnya bebas mau mereka mau beli atau enggak, tapi ya karena ini merupakan suatu budaya mungkin ya, kebanggaan dan sebagainya, itu jadi kayak teman-teman tuh pasti mereka beli gitu sih kalau mereka udah kelar diangkat gitu. Ya, mau nambahin sedikit sih. Jadi kalau misalnya, jadi tuh ntar bakal ada kayak semacam perbedaan gitu sih kalau di kaderisasi, yang dimana sebenarnya kalau jaket himpunan tuh semua boleh beli. Cuman yang terjadi perbedaan itu adalah nomor pokok himpunannya itu. Jadi orang-orang yang sudah melewati masa kaderisasi itu, mereka bakal dapat advantage yang dimana NPH itu sendiri, yang dimana itu tidak dimiliki oleh teman-teman yang tidak mengikuti serangkaian acara serangkaian kaderisasi itu sendiri. Mungkin di situ sih. Sama nambahin dikit ya. Mungkin juga itu gara-gara di ITS udah budaya kaderisasinya kuat ya mungkin ya. Jadi nggak cuma di Tekim doang, itu semuanya tuh udah kuat lah budaya kaderisasinya. Jadi tuh pasti ada kayak istilah gini, gengsi ya mungkin ya. Bisa dibilang gengsi, enggak juga ya. Kayak gimana lah istilahnya, udah jadi budaya yang mana tuh turun-temurun. Jadi kalau misalkan angkatan mereka beda sendiri kan ya apa gitu. Maksudnya menjadi yang paling berbeda kan enggak gampang gitu ya istilahnya. Pasti ada keinginan untuk menyamakan kepada yang lain misalnya itu. Lebih ke arah situ sih, ke pride-nya ya. Iya, baik Kak. Terima kasih. Ya Mas, Ini mungkin ya gimana Mas Arif? dah Mas Anggi dah. Ya Allah. Oke. Ya mungkin saya juga pengen nanya terkait kalau di ini, kalau di UNES kaderisasinya mungkin terkait warga dan enggak itu kayak gimana kira-kira? Biar bisa dapat pandangan baru juga nih. Oke, mungkin aku dulu ya Lis ya. Nanti Oh iya. kamu yang namanya. Atau Ya, kamu dulu dah. silakan, Oh, iya. Iya. Jadi untuk kaderisasi di FT gitu Mas. Jadi kita tuh ngikut IKMFT namanya. Jadi ada Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik. Jadi anggotanya itu di himpunan dan mahasiswanya seperti itu. Jadi untuk tahun ini itu ada kayak panduannya gitu Mas. Baru dibuat panduannya itu terkait kaderisasi. Jadi kaderisasi itu dimulai dari PKKMB tingkat univ, kemudian ada BIT ya harusnya. BIT itu Iya. ospek Ospek di tingkat fakultas. fakultas. Baru masuk ada LKMM Pratd. Gitu ya harusnya. Iya, Rin. Terus baru nanti masuk ke ospek prodi gitu Mas. Dan terakhir itu ada LKMM TD. Jadi untuk kaderisasinya masih memakai pola itu Mas. Jadi kalau misalnya miss satu step itu nggak bisa lanjut ke step berikutnya. Kalau misalnya nggak ikut BIT berarti nggak bisa ikut aspek prodi gitu Mas. Jadi ada anunya, ada tahapan-tahapan juga. Mungkin Oke. Lucy ada tambahan? Oh iya, nambahin sedikit sih, Rin. Kalau sama sih sebenarnya terkait. Halo, Pak, suara saya terdengar? Ya terdengar Lus. Oh ya, soalnya di aku double, Rin. Bentar. Ya,
Jadi sedikit menambahi, sebenarnya untuk kaderisasi di teknik kimia sendiri itu kurang lebih sama prosesnya itu sama kayak yang di mana-mana ya. Jadi kayak terkait sebentar, lupa kan mau ngomong apa. Ya, jadi proses kaderisasinya itu sama. Jadi kalau misal benar kata Arin, kalau dia nggak ngikutin tahap-tahapannya itu, jadi mereka itu nggak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya. Nah, terkait kaderisasi di teknik kimia untuk warga ya yang dinyatakan sebagai warga, mereka itu sama. Jadi kalau misal mereka nggak ikut ospek ya berarti mereka belum bisa jadi warga. Dan poin plus kayak ya kenapa sih poin plusnya itu ya sama kayak tadi. Jadi kayak ya mereka masih belum bisa ikut kegiatan himpunan. Kalau ini buat teman-teman yang belum warga ya, jadi buat teman-teman yang belum diangkat itu ya mereka tetap diakui menjadi mahasiswa teknik kimia, tapi ya benar kayak mereka tuh kayak dikucil, istilahnya ya kayak dikucilkan seperti itu. Jadi ya mereka belum bisa ikut kegiatan himpunan, terus masih belum bisa pakai jaket teknik maupun jaket tekim seperti itu. Oh, maaf, maksudnya PDH. Ya, terima kasih. Oke. Jadi ini ya masih istilahnya masih sama lah ya terkait konsep dan sebagainya. Terus itu untuk kaderisasinya apakah berjalan di semester kedua atau mungkin sejak mereka masuk itu udah boleh langsung dipegang gitu. Terus untuk yang di prodi itu kira-kira tadi kaderisasinya apa aja ya? Yang LKMMTD itu ya? Ya, sedikit izin menjawab ya, Mas. Nah, maaf, Mas, pertanyaan pertama gimana tadi? Pertanyaan Ini pertama. sih untuk kaderisasinya udah boleh mulai di semester 1 gitu. Oh iya. Atau mungkin ini ya karena tadi itu kaderisasinya udah apa istilahnya ya, terintegrasi dari PKKMB mereka. Soalnya kalau di kami itu sebenarnya ada juga namanya itu kaderisasi 10 November yang mana itu kayak kaderisasi terpusat itu dari ITS, tapi sepertinya untuk dampaknya ini masih kurang mengena gitu buat teman-teman mahasiswa yang lain karena sifatnya hanya mereka mengikuti serangkaian acara-acaranya ITS gitu, dan itu pun hanya beberapa acara doang gitu. Mungkin cuma yang kayak ospek yang awal itu yang gerigi kalau kami di awalnya ospek univ itu di awal, mungkin sama juga pelatihan-pelatihan semacam PKTI atau pengabdian keilmiahan, kemudian pelatihan kewirausahaan kayak gitu-gitu. Kemudian juga ada eksamen pra-TD yang mana itu di tingkat fakultas gitu. Nah, kemudian untuk semester 2 ini teman-teman mahasiswa baru masuk baru boleh dipegang sama himpunan departemen. Nah, itu biasanya untuk kaderisasi ini kami banyak sih poinnya. Jadi makanya tadi ada kayak perlu dengan persetujuan dengan warga, perlu adakan forum-forum dan sebagainya gitu. Bahkan sampai sekarang pun ini kan kami udah minggu keempat ini ya, minggu keempat semester 2 itu belum dikader gitu mereka buat 2020-nya karena masih membahas terkait konsepan dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin udah ini sih udah kelar, dan insya Allah ya minggu depan kayak kita udah mulai ngaran itu gitu. Itu sih mungkin. Nah, ini yang pengen saya tanyakan untuk kaderisasi di prodinya Tekim itu kira-kira bentuknya yang kayak apa aja ya kayak gitu. Ya, izin jawab, nanti mungkin bisa ditambahin sama Arin. Jadi untuk proses kaderisasi di Tekim ya seperti awal tadi. Jadi kalau misal mereka itu masih belum mengikuti serangkaian kegiatan kaderisasi di fakultas di univ dan di fakultas, jadi mereka belum bisa lanjut ke prodi seperti itu. Nah, terkait kaderisasinya itu sudah dipegang dari awal masuk. Jadi dari semester 1 itu mereka sudah dikader di ospek fakultas seperti itu. Istilahnya untuk di UNES itu istilahnya BIT kayak gitu. Nah, sedangkan setelah di BIT mereka baru masuk tahap ospek prodi. Yang dimaksud untuk ospek prodi di teknik kimia sendiri itu ada periodik. Nah, dan itu mereka itu langsung diangkat di semester 2, Mas. Maksimal itu semester 2. Kenapa semester 2? Karena ini juga ngaruh sama generasi himpunan, juga ngaruh sama penerusnya himpunan. Jadi kan karena kita prodi baru nih dan juga himpunan baru, jadi kita butuh penerus. Penerusnya ini siapa? Nah, penerusnya itu mereka. Jadi kalau misal kita mau mengkader mereka di semester 4 atau semester 5, nah itu kayak dari kita sendiri masih yaitu kurang SDM-nya.
Tetapi di UNES itu sudah, di Fakultas Teknik terutama itu ada beberapa jurusan yang sudah menerapkan seperti yang di ITS. Jadi kayak teknik mesin itu mereka pengkaderannya baru di semester 4 dan semester 5 kayak gitu, Mas. Mungkin dari Arim ada yang ingin ditambahkan? Ya, kurang lebih sama sih sama Lucy, Mas. Jadi untuk kaderisasi itu memang dari awal gitu, tapi tergantung kebutuhan himpunannya sendiri gitu kan. Kalau di Himatek sendiri, Himatek Unit sendiri itu kan masih baru gitu Mas ya, masih dikit lah warganya gitu. Jadi untuk kaderisasi kita tuh memerlukan juga dari maba seperti itu, Mas. Jadi ada pengecualian mungkin di keikutsertaan kepanitiaan. Mungkin seperti itu, Mas Anggi, mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Jadi mungkin mungkin OTW ke sana gitu ya, buat seperti yang di mesin dan sebagainya tadi gitu. Iya. Ya, Mas. Oke. Terima kasih. Tapi itu tadi ya udah terintegrasi dari awal gitu emang. Soalnya kalau dari kami tuh yang di awal sama yang di pegang himpunan itu dibedakan jadi dua hal yang berbeda gitu. Itu sih Ya, Mas, kalau dari saya. karena kami terikat di IKMFT itu sendiri, Mas. Jadi kalau misalnya iya. nggak ngikutin ya kan kita di FT gitu, Mas. Jadi kurang IKMFT kena itu ini ya, buat BEM fakultas ada apa enggak? ada, Mas. IKMFT itu kayak forum gitu, Seluruh, Mas. Forum iya. forum antar himpunan gitu. Oke. Jadi Seluruh itu UKM dibentuk. Ormawarin. Ya. Oh iya, Mas, mungkin aku tadi sedikit penasaran gitu, Mas, tentang budaya yang ada di Tekim ITS gitu. Mungkin bisa sedikit sharing, Mas, terkait budaya-budayanya itu. Oke. Untuk budaya-budayanya sebenarnya agak ini juga sih, agak bingung juga ya kita apa yang disebut budaya, apa yang disebut enggak gitu, karena itu disebut budaya juga sebenarnya ini emang adanya cuma di ITS mungkin, tapi disebut budaya ini tuh enggak yang kami lakukan secara semata-mata karena itu ada konstitusinya juga gitu kan ya. Mungkin intinya buat yang kalau misalkan dari awal itu kaderisasi dimulai di semester 2 karena itu emang udah ada peraturan gitu dari rektor buat kaderisasi dimulai di semester kedua. Lalu buat buat tiap himpunan itu pasti mereka punya jaket himpunan yang mana untuk mahasiswa baru ini sebenarnya untuk mahasiswa baru itu jarang ada himpunan yang mengatur apakah mahasiswa baru ini nggak boleh pakai jaket himpunan gitu. Tapi mungkin karena mahasiswa barunya aja gitu ya yang nggak tahu. Jadi emang mereka nggak pakai gitu kan. Dan itu sebenarnya biasanya sebagai tanda untuk antar warga dan nggak warga gitu kan biasanya. Terus untuk forum-forum gitu ya, itu emang terkenal agak alot kalau di ITS karena banyak sekali terkait ini kritisisasi gitu ya, pengkritisan mungkin dari terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang udah demis lah bisa dibilang udah tahun keempat dan sebagainya itu biasanya banyak sekali masukan dan juga mungkin kritik dari mereka kayak gitu. Lalu apalagi ya Mas Arim kira-kira yang ini tadi? Kalau dari saya itu Mas, kayak apa ya? Kayak mungkin keikutsertaan gitu, Mas, ke organisasi gitu. Oh, keikutsertaan. Oke. Jadi untuk keikutsertaan sebenarnya agak berbeda-beda juga tergantung dari acara yang diselenggarakan. Biasanya kalau misalkan acara-acara yang memang teman-teman mahasiswa ini butuhkan seperti ya sekarang kalau masalahnya di ITS ini sekarang ada peraturan terkait ini ya scam, yaitu semacam kegiatan ekstra kayak gitu. Jadi kalau seminar-seminar atau mungkin open talk dan kuliah tamu gitu yang kami adakan biasanya ini sih kalau untuk online seperti ini terutama itu udah lumayan
rame juga buat teman-teman mahasiswa. Lalu untuk forum-forum sebenarnya masih agak susah juga buat forum-forum yang kami adakan untuk mendatangkan teman-teman warga yang banyak. Tapi di sini biasanya kan kita pakai quorum ya. Di UNED pakai quorum juga nggak? Iya Mas, kalau Nah, itu sih. Bubes itu. Ya, ya sama juga sih kami juga kayak gitu. Jadi terkait quorum-quorum gitu biasanya agak susah juga. Tapi ya alhamdulillah masih bisa terpenuhi. Tapi ya biasanya cuma sekedar memenuhi quorum aja gitu. Itu sih yang jadi permasalahan sekarang. Jadi kayak diskusinya juga kurang jalan atau mungkin hanya beberapa orang doang yang join ke diskusi gitu. Iya Mas, terima kasih Mas. Terus Mas, terkait IC Mas. Jadi kalau di ITS sendiri itu udah lama ya Mas ya IC-nya? Kalau IK itu dari kepengurusan berapa ya? Kepengurusan 2014-15. Pokoknya mereka mulai jalan tuh di angkatan 2015. Nah, 2015, 16, 17, 18 berarti sekarang udah sekitar 4 tahun sih IK-nya. Tuh. Ya karena di Tekim sendiri itu baru mau bergabung gitu Mas. Jadi masih melakukan kayak kajian gitu mungkin nanti untuk yang pemegang tanggung jawabnya itu. Kok tadi Karena ini ya, kalau nggak salah udah ada nyebut IK gitu, itu dalam bentuk apa berarti Mas ya? iya Mas. Jadi karena kemarin itu kami dapat beberapa masukan gitu Mas dari dosen dari Kahimnya UB kemarin Mas juga ada. Itu Oh Mas ini Mas siapa? Fahmi Riko. yang kemarin. Ya, yang Masnya Mas Riko. Ya Mas Riko Riko kan? Mas. Riko Rim. Oh Mas Riko kan? Iya, Mas Riko. Oh kemarin habis visit ke UB juga. Sudah. Iya Mas. Oke. Jadi itu katanya perlu dikaji juga kan, karena AIC itu kan punya kepengurusan juga Mas gitu. Jadi takutnya itu kayak dualisasi eksekutif gitu Mas. Kalau di ITS sendiri gimana Mas untuk strukturnya gitu? Atau Iya. dianggap ormawa kah atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya ini sih kalau di ITS konsep dari IK ini kan sebenarnya mereka kan student chapter ya, yang harusnya itu kayak berdiri sendiri gitu. Berdiri sendiri, tapi kebetulan dari pihak birokrasi, dari Departemen Teknik Kimia itu tidak mengizinkan untuk mereka berdiri sendiri atas nama IK sebagai student chapter. Jadi harus pokoknya dari birokrasi itu pengennya semua ormawa yang ada di Tekim itu harus berada di bawah Himatek kayak gitu. Jadi makanya tadi teman-teman IK ini mereka benar emang punya kepengurusan sendiri, punya tata cara pemilihan ketuanya sendiri. Nah, di sini tapi masih dalam bentuk BSO atau unit kami nyebutnya. Nah, di sini mereka masih bertanggung jawab terhadap Kahima karena untuk BSO ini cuma bertanggung jawab terhadap Kahimanya langsung gitu. Kalau klub tadi kan bertanggung jawabnya terhadap Departemen Staldev yang menaungi klub. Nah, di sini untuk IK ini langsung bertanggung jawab kepada Kahima. Nah, untuk bertanggung jawabannya itu dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk ini sih, palingan cuma apa namanya dana, mempertanggungjawabkan terkait anggaran dan sebagainya. Kemudian untuk yang saat ini kami coba ingin memperjelas lagi supaya mereka ini nggak terlalu lepas lah ya. Nah di situ supaya ini mereka untuk dalam pengadaan proker kemudian juga dalam LPJN ini akan diadakan dengan mengundang Kahima kayak gitu. Jadi paling nggak itu sebagai semacam simbol sebagai persetujuan Kahima gitu sih kalau dari kami. Ya berarti dianggapnya itu kayak klub gitu Mas ya, bukan kayak ormawa gitu. BSO sih lebih tepatnya. Jadi kayak ormawa tapi masih di bawah Tekim gitu. Di bawahnya Himatek gitu. Karena di kami sendiri itu kayak ya gitu Mas, ada masukan juga gitu karena ada kayak dualisme ke eksekutif itu loh Mas. Jadi takutnya bisa apa namanya, saling tumpang tindih gitu antara presidennya AIC sama Kahima gitu Mas. Jadi untuk urusan ini tuh kami masih mengkaji gitu Mas.
Karena dan juga itu karena kami baru mau bergabung gitu ke BKKM TKI, Mas. Jadi alangkah baiknya kami lebih ke nasional dulu baru ke internasional. Gitu rencananya. Iya sih. Sebenarnya untuk perbedaan Aiki sama Kahimaya ini kan intinya untuk yang Presiden Aiki ini masih di bawah Kahima gitu. Jadi bisa diibaratkan Presiden Aiki ini semacam kepala departemen. Nah, itu masih seperti itulah. Dan untuk Aiki ini kami sebenarnya menspesifikasinya sebagai badan semi otonom yang menaungi bidang keprofesian dan internasionalisasi. Seperti itu sih kemarin kalau dari sharing-sharingnya terkait pembentukan Aiki ini gitu dulu. Ya, terima kasih Mas Anggi. Oke, sama-sama Mas Prim. Oke. Dari Rais, Arik, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya. Mau tanya sih, buat yang Camikar kan itu kan klub ya bentuknya. Nah itu buat staff-staffnya, bukan staff ya, anggota atau member dari Camikar itu diambilnya hanya dari mahasiswa teknik kimia atau boleh dari luar? Soalnya kalau di kami itu spektronik ya namanya. Spektronik itu membentuk tim sendiri seperti itu. Jadi di luar Himatek, benar-benar pure sendiri. Ya. Nah, jadi untuk Cemekar itu karena masih baru gitu, masih juga berbarengan dengan himpunan, itu jadi masih di bawah himpunan gitu Mas. Jadi anggapannya kayak kita dulu di mesin gitu. Jadi dikembangkan dulu di klub atau dalam BSO itu tadi. Terus baru nanti mungkin kayak kalau di kami itu ada namanya Titen Mas. Jadi Titen itu memang di bawahnya himpunan gitu, tapi skalanya univ gitu. Ya benar. Mungkin kayak lebih karena masih dalam pengembangan gitu Mas. Jadi masih di bawah himpunan. Terus untuk kepengurusannya itu dianggapnya kayak UKM gitu Mas. Jadi boleh dari himpunan warga himpunan itu sendiri. Berarti tetap opreknya buat umum ya? Buat Untuk warga Mas. dari warga teknik kimia sendiri Mas. Oh berarti di luar teknik kimia nggak boleh? Di luar teknik kimia masih belum boleh. Masih belum boleh. Ya. Ada rencana pengembangan ke sana ya? Iya Mas. Kemarin itu sempat dibicarakan gitu untuk dikembangkan seperti Titen tadi itu Mas. Jadi skalanya univ. Oke, terima kasih. Oh ini udah selesai dah. Ada pertambahan waktu Belum, sepertinya. 21.50 Mas. Ini ya, mungkin Masnya ada tugas kuliah kan? Ini ada yang tadi join itu staff. Mas Rais ini ngambis ya, Bang. Gimana nih Mas? Mulai KP Mas? Waduh, belum. Itu pada nggak buka buat KP. Iya. Ini Masnya dari angkatan 2018 semua? Iya, 18 semua. Sama. Kemarin banyak yang ditolak KP. Ya, sama Mas. Sama saya juga belum. Iya. Kondisinya lagi pandemi. Jadi ditolak semua. Tapi alhamdulillah dapet sih aku. Sombong. Arin juga dapat sih Mas, Arin. Belum. Arin belum dapat jawaban sih. Oh, ya sama sih belum dapat jawaban. Ya itu Mas. Sama sih aku juga belum dapat jawaban kemarin. Digantungin. Mau nanya, Mas, mungkin ini ya buat yang ini kan BKKM TKI baru rame nih. Gimana nih tanggapannya? Oh iya. Yang di Makassar itu. Iya. Kemarin ini nggak join Prarakornas nggak? Iya Mas. Join Mas. Ya itu. Yang bulat tuh. Prarakornas ya Mas. Yang Prarakornas deh. Prarakornas. Prarakornas ada, Prarakers juga ada sih sebenarnya.
Kalau saya itu join pas prakerja aja Mas, karena pas prakornas itu kayaknya ada halangan gitu. Gimana Gimana dari jadi Mas? UNES join nggak kira-kira kalau misal offline? Nah itu Mas, jadi sepertinya sih enggak Mas gitu. Soalnya dari kami sendiri juga kekurangan dana gitu Mas untuk berangkat gitu. Walaupun cuma satu gitu. Jadi kami masih mempertimbangkan lah itu gitu Mas. Kalau ada ITS gimana Mas? Kalau dari kami sih biasanya terkait Rakornas, kemudian Musda, Musnas kayak gitu-gitu sebenarnya udah dianggarin gitu dananya. Dan sebenarnya kami dari awal ngerancang delegasinya berapa itu juga apa ya udah menganggarkan gitu. Tapi untuk sekarang karena apa ya kan kondisinya nggak aman juga kan lagi pandemi kayak gitu dan juga pengurusan pengajuan dana itu agak agak rumit juga gitu ke ITS-nya harus butuh surat COVID, surat tugas dan sebagainya itu kayaknya dari kami ini sih agak kurang bersedia dulu gitu. Kalau misalkan diadakan secara offline pun itu kan kemarin dalam pengadaan mereka secara offline kan nggak ada ini ya, nggak ada jaring aspirasi dari anggota dulu gitu, tapi tiba-tiba langsung diadakan secara offline kayak gitu kan. Itu juga sih yang bikin agak kecewa mungkin itu. Tapi juga sebenarnya agak kasihan juga karena dari tuan rumah kan juga udah pesan ini pesan itu kayak gitu-gitu kan. Itu sih mungkin yang bikin agak mah. Tapi kayaknya belum dulu deh kalau dari kami gitu. Kalau misal dimintai pendapat itu sih. Iya sama sih Mas. Dari kami juga mungkin belum join gitu. Masih mempertimbangkan lah gitu Mas. Untuk Untuk karena offline UNES gitu ini ya. kira-kira masih udah resmi atau masih calon sih? Masih Kalau calon. calon Mas. Nah, Kira peresmiannya jadi berarti tahun depan atau kapan nih? pas pas tahun depan pas Tahun Mas, depan. pas 2022 kan. Oh, oke. Jadi kayaknya udah ganti pengurusan nih. Iya sih. Kemarin saya ini malah baru sertijab itu besoknya langsung musda kayak. Kita Iya, musda gitulah. dulu ya, Syah. Iya, Syah. Musda dulu kayaknya. Kita muda, bener. Oh, berarti baru ganti setelah musda ya? Iya, Mas. Oh, Itu juga nggak tahu sih. karena penundaan gitu Mas, pemilunya. Oh, Berarti pemilu ditunda. Kenapa itu ditundanya? Ya sempat karena gara-gara mubes kalau nggak salah ya Lucia. Sempat itu mau diselipin pas mubes gitu, tapi nggak jadi. Terus kendala di sistem gitu Mas. Jadi kan Bentrok di UNED ini sistem. ada sistem. Di UNED ini kayak ada sistemnya dari UPT gitu. Nah, sistemnya itu kayak memanfaatkan, kalau di kami itu namanya sister Mas. Kayak web kemahasiswaan gitu. Jadi itu tuh masih terkendali sana. Jadi diundur gitu. Kemarin kita juga kayak gitu sih. Jadi kayak kotak suaranya hilang gitu. Jadi sempat diulang 2 kali pemilihannya. Kendala teknis ya Mas. Ya teknis sih kalau itu sebenarnya. Online juga sih kemarin. Tiba-tiba yang pertama hilang, terus akhirnya ya pemilihan lagi gitu. berarti kemarin yang ikut musda masih yang angkatan 17 ya? Angkatan 18 juga 18 ikut sih, ada. Mas. Oh, ikut. Oh, delegasi ya berarti ya? Iya, delegasi. Mas Arim ikut gak? Di Ikut Mas. musda? Ikut. Sama Lucy juga. Rame ya? Asgar. Rame ya musda? Rame sampai pagi. Itu Rame. nggak tahu sih. Selalu aktif. Ya mungkin ini ya apa ya pengakomodasian waktunya gitu agak kurang. Soalnya kalau dulu kan nggak tahu sih aku juga baru pertama ikut musda. Kalau dulu kan biasanya dibikin kayak till drop gitu gara-gara ya emang kita makan biaya juga kan sewa tempat sewa ini kayak gitu. Tapi kalau online kayak gini kan harusnya bisa lebih fleksibel gitu karena kan cuma nyediain Zoom gitu kan. Tapi ya itu sih. Ya pada pengen cepet-cepet kemarin cepet-cepet tapi lama gitu. Ya itu gara-gara itu apa yang tata cara instruksi. Iya juga. Bikin langsung. Kurang terbiasa sih kayak. Kalau di UNED forumnya pakai gitu nggak? Order gitu, informasi nggak? Enggak sih Mas.
lebih simpel sih Mas. Soalnya Ribet itu. kadang-kadang Ya, kadang-kadang ya. udah setuju semua gitu. Jadi mungkin bisa lebih cepat gitu. Tinggal raise hand kan ya? Iya, tinggal raise Kita hand foto atau dulu call. yuk. Ya Mas. Soalnya orang-orang kayaknya udah pada mau keluar, ntar kita nggak ini. Oh iya iya. Sorry nyela ya. Iya. Iya. Tapi di saya cuma 4 orang nih Mas. Mas Rais Nih, nggak aku bisa sih. kelihatan. Iya, aku juga pakai HP sih, Rim. Lebih Bisa. Mbak Salsabila sama Mbak Ahri ya, ini bisa di Aku waiting ini room gak itu. apa aku Oh, udah cetak gini. head kok. Oh bisa Haita. Bisa. Ya, Oke. ya is langsung is. 1, 2, 3. Oke, bentar. Lagi. Lagi. 1, Ah. 2, 3. Oke. Nah, terima mungkin kasih. bisa nih Mas nanti dikirim. Oke. Yoi. Nanti dikirim Mbak Laras ya. Oh ya, siap. Boleh. Apa mau ini Instagram? Instagramku baru ke-hack. Oh, Sedih. Anda hackingan juga ya? Sedih. Gara-gara paid Oke. promo kayaknya itu. Mungkin nih Mbak, ada Wakayima cewek. Kalau di Himatek kita kayaknya baru satu kayak sejarah Wakayima cewek. Malah Kita kemarin kahimnya akhirnya cewek, Mas. Mas. Kayak bisa nggak kemarin? Oh, mantap. Iya. Sekarang juga Mbak Nur. udah mulai banyak sih KM cewek di tes juga. Soalnya imbang Mas gender dia di Tekim Unet. Jadi antara cewek sama cowok itu sama gitu Mas. Jadi Dalam. jumlahnya masih Guys. Tes. Halo guys. Halo Mas Valentinus. Mas Valentinus. Ini lahir di Paris orangnya. Waduh, yuk salah Tapi ruang yuk, ini besarnya di ruangan Blitar. penting-penting Jadinya yuk. kayak gini. iya. Pindah lagi. Oh, gak apa-apa, ono Mbak Salsa iki lho yuk. Aman ada Mbak Salsa. Suaramu cilik ya. Emang siapa ya Mbak Salsa ya? Ada dong. Ini loh orang Kominfo, orang dulu. Biasa. Kenalan Iya. Mas. Oh, salsa. Iya, Lagi Mas. Mbak. Oh, jadi udah Yuk, mulai yuk. ini ya. Salsa udah kenalan sama Fikri belum? Woi, ruang 2 sangat internal, Mas. Udah kalau gini udah. Ada Mbak Talita juga. Kenapa Is? Kenapa kamu selalu Talita Is? Shining Squaring Splendid. Oke. Makasih buat sharing-sharingnya ya. Ini dari angkatan 18-19 atau angkatan berapa nih? Kalau boleh tahu ya. Iya Mbak, dari rata-rata dari kayak aku, Mbak Diva, terus Mbak Tisa sama Mas Isma itu dari 18. Kemudian kayak Mas Isan, Mas Titan, Roshi itu dari angkatan 19. Staff itu 19. Oke. Jadi nggak beda jauh sih sebenarnya. Udah juga sama ya Mbak? Atau gimana? Sama juga ini. Teman-teman kayak Mas Fajar, Mbak Maaf Nani. sebelumnya memotong pembicaraan, waktunya sudah habis, mungkin bisa kembali ke room utama. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Oke. Makasih ya. Oke. Nah, makasih panitia. Makasih. Ya. Makasih buat teman-teman Himatek ITS ya buat sharing-sharingnya.
Mungkin kita bisa kembali ke room utama ya. Makasih ya buat Minba ini juga sering-sering. Mungkin ada yang bisa bantu screenshot atau enggak, aku aja nggak apa-apa sih. Boleh Mas Leo, makasih Mas Leo. Oke Mas Le. Mungkin siap. Boleh, Mas Oke Leo. ya, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga nggak ada. Ya udah. Oke. Oke, makasih ya KSDM UNES. Terima kasih kembali Mas. Ya, makasih juga. Kabinetku sih lo soalnya minta ID lainnya. Iya, waktunya sudah habis. Kita bisa kembali ke main room ya. Sudah ditunggu kayaknya. Ayo. Terima kasih teman. Dan bakalan dapat sertifikat yang pastinya langsung dikirim sertifikatnya. Buat aja bentar lagi ya, ini beberapa hari lagi, yaitu di hari Minggu tanggal 11 April. Jadi buat Mas Mbak di sini bisa banget ya buat join. Ini juga gratis. Cara daftarnya gampang banget, tinggal klik bit.ly/webinar DICC. Oke, mungkin sama juga bisa banget nih di follow IG dari Carnival. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya bisa banget ya, bisa chat di sini atau di DM IG. Terima kasih. Kalau Mbak Ica aja gimana? Oh gitu Mas Aaron. Boleh. Minta dukungan sekalian, Aaron mau jadi elemen. Oh iya, ini Waduh. salah satu director dari Himantek ITS mau join elemen apa Is namanya? Elemen of the Years kayaknya. Enggak. Apa ya? Bisa makin terpenuhi lah kebutuhan dari warganya sendiri. Itu kalau dari saran dariku ya, lebih ke tanya apa kebutuhan dari mahasiswa. Kalau kita gitu. Bisa lebih merangkul gitu ya Mas istilahnya. Ya benar, karena kita Kesma tugasnya menyejahterakan kan. Jadi kita banget nih warganya. Maaf Mas. Oh, ada panitia. Teman-teman masih memotong pembicaraan. Bisa karena waktunya sudah habis bisa keluar dari breakout room ke ruang. Iya. Oke, thank you banget buat teman-teman. Terima kasih juga ya semuanya saran-sarannya. Terima kasih. Sempit banget nih waktunya. Oke, thank you ya. Thank you breakout. Terima kasih, Mas. Terima kasih juga. Baik, sembari menunggu teman-teman yang masih ada di breakout room, kita tunggu mungkin beberapa menit lagi. Mungkin bisa diteruskan sharing-sharing atau senda guraunya. Leo, siapa tuh Leo? Boleh nanya di luar forum nggak? Ke teman-teman dari ITS. Boleh aja sih kalau dari saya. Untuk MC gimana? Iya, silakan. Oke, mau nanya ya. Jadi gini, kan teman-temanku tuh pada banyak yang kuliah di ITS tuh ya, dan mereka tuh cerita masalah ospek, yang ospek atau biasanya kelulusan mahasiswa gitu, habisnya wisuda gitu kan. Nah, temanku tuh kebetulan anak perkapalan gitu. Terus cerita kalau misalnya ospeknya ITS itu bisa dibilang keras banget gitu katanya. Itu mau tanya dari teman-teman ITS apa memang betul kayak gitu untuk ospek dari ITS sendiri? Terus, mungkin bisa diceritain kesan-pesan selama kuliah di ITS itu gimana gitu? Apa memang sesuai yang diceritakan orang-orang di luar sana yang keras dan susah gitu? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas
Mas siapa tadi ya, Mas? Sultan, panggil aja Sultan. Oke, thank you Mas Sultan. Ini sepertinya tentang kaderisasi ya. Jadi buat yang lebih berwenang aja, buat teman-teman yang menaungi bidang kaderisasi mungkin bisa dijawab ya buat teman-teman dari SRD mungkin, atau dari Mas Edwin atau dari Mas Leo ya selaku Kabiro kaderisasi mungkin ya. Jangan promosi IG saja Mas. Silakan Mas Leo. Mungkin dari teman-teman staff dulu ya. Himatek_Yazid Hendra kayaknya mau jawab sih. Ntar aku namain aja kali. Oke, jadi tadi barusan Mas Leo melakukan teknik lempar ya, nggak apa-apa. Jadi mungkin aku bisa coba jawab. Jadi kalau misalnya buat apakah keras nggak keras itu sebenarnya relatif ya. Jadi kita bisa bilang apakah kita bisa bilang ini keras atau tidak. Kalau misalnya aku dengar dari teman-teman yang lainnya juga kayaknya ITS tuh kok keras terutama di bagian fakultas-fakultas tertentu gitu. Nah, kayak FTK tadi yang cenderung dibilang Mas Sultan tadi emang kalau bagi yang kita lihat anak kita sendiri FTK itu emang agak keras ya. Jadi tapi juga tergantung ini sih culture-nya dan budayanya juga kita bisa ngeliat dari ini. Jadi tapi dari dibalik kekerasan yang dibilang itu berarti pasti ada hal yang di luar itu yang kita dapat benefitnya gitu. Contohnya kayak kita jadi satu angkatan yang makin solid atau mungkin misalnya kalau pas wisuda di arak-arak juga makin seru gitu sih. Jadi pasti semuanya mungkin waktu kadernya keras tapi abis kadernya itu outputannya mungkin bisa jadi lebih solid dan sebagainya. Itu dari aku itu aja sih. Ya udah bagus sih jawaban dari Mas Yazid ya. Apa ya tambahannya? Kalau buat kaderisasi sebenarnya bukan kalau masalah keras nggak keras itu sebenarnya ini ya perspektif balik lagi. Dan kalau di ITS itu setiap himpunan, setiap departemen, setiap jurusan itu punya budaya-budayanya. Mungkin kan ada udah yang mungkin terkenal keras kan ya kayak mungkin perkapalan itu emang terkenal agak gimana ya, agak keras. Dan juga mungkin kalau teman-teman tahu ya mungkin mesin gitu biasanya kan. Kalau untuk dari Himatek sendiri ya nggak apa ya dibilang keras, aduh berlagi sesuai budaya aja mungkin. Ya gimana kita melihat dan ya sebenarnya kan kaderisasi balik lagi ya soal penanaman nilai gitu, esensi apa yang bisa kita dapatkan ya selagi kita bisa merasakannya ya dijalankan sebaik-baiknya aja gitu. Dan kaderisasi pun dampaknya tuh nggak cuma saat melakukan hal itu saja tapi juga harapannya ke depannya bisa dirasakan gitu. Apalagi ya kalau keras yang kayak jadi deh. Mungkin udah cukup aja. Oke, thank you Leo sama Hendra. Sama mungkin ini ya buat produk kaderisasi yang paling baru gitu dari angkatan 59 atau 2019 mungkin dari ketua angkatannya ya. Kebetulan jadi staf Himatek juga. Mas Narendra mungkin bisa memberikan testimoni gitu Ren terkait kaderisasi kemarin gitu. Halo. Ada apa nih Mas Anggi? Ada apa nih? Wah, tidak memperhatikan nih kayaknya. Iya, enggak maksudnya kalau tiba-tiba manggil saya tuh, aduh, sangat itu ya Mas Anggi. Sharing aja gitu, sharing pengalaman kaderisasi kayak gimana gitu. Kaderisasi. Kalau dibilang keras ya, keras itu enggak sih kalau keras itu ya. Kalau mungkin tegas iya, tapi kalau keras enggak lah gitu. Terus kalau misalkan sharing gitu ya, pengalaman gitu, mungkin yang sebenarnya orang-orang kayak kaderisasi itu udah kalimatnya udah kayak stereotipnya udah buruk banget gitu kan. Kaderisasi, oh ini ada apa sih kayak dipeloncoin gitu kan. Nah, cuman sebenarnya kalau di Himatek sendiri, Himatek Teknik ITS itu lebih ke bener-bener penanaman nilai dan juga membutuhkan mental karakter gitu. Jadi membutuhkan mental gimana, karakternya gimana, terus cara berpikir yang benar tuh kayak gimana gitu. Ini tolong kolom chatnya ini gak ramai sekali, ini saya jadi gak fokus ini. Aduh. Iya. Terus sama itu sih, kalau misalkan ditanya karena penanaman nilai tadi sama pembentukan mental dan juga karakter tadi, itu ya yang bikin akhirnya semua aspek, ya bukan semua aspek sih ya, kebanyakan aspek dalam soft skill maupun hard skill yang dibutuhkan di kuliah itu juga ikut terkembang gitu loh. Istilahnya kayak kaderisasi ini
sebuah cara untuk mempercepat atau adaptasi gitu loh dari SMA ke kuliah gitu sih kalau dari aku ya. Udah cukup dari aku cukup. Oke, Kasih. thank you Ren. Itu sih mungkin ya Mas Sultan buat mungkin gambaran terkait kaderisasi yang ada di Tekim ITS terutama dari teman-teman yang konsepnya tadi ada Yazid, dari Mas Leo juga, nah sama orang yang di kader gitu dari Mas Naren selaku angkatan terbaru lah bisa dibilang. Kayak gitu sih mungkin Mas. Oke, makasih dari teman-teman ITS. Makasih juga Sultan. Baik, karena waktunya sudah mulai larut, kita beranjak dulu ke sesi berikutnya adalah sesi games. Nah, penanggung jawab di sini adalah rekan saya yaitu Lydia. Silakan Lydia. Baik, terima kasih waktunya. Untuk kali ini seluruh peserta dipersilahkan untuk masuk di link yang sudah saya kirim di kolom chat. Jadi untuk seluruh peserta silakan untuk mengakses link yaitu www.kahoot.it. Nanti setelah memasuki link tersebut akan diberikan pin akses memasuki gamesnya. Seperti di layar, pinnya sudah diberikan, bisa dimasukkan di link tersebut. Terima kasih. Sebelum permainan atau games dimulai perlu diketahui bahwa ini games hanya untuk senang-senang saja, tidak ada yang namanya menang kalah di games. Jadi untuk
Baik, untuk seluruh peserta diharapkan segera memasuki karena permainan game sudah dimulai. Baik, silakan untuk teman-teman peserta harap diklik jawabannya. Wah, semangat. Wah, selamat untuk tim ganteng. Next, untuk question keempat. Siapa nih ya yang nomor 1? Wah, tetap dengan Mas Rio ya. Selamat. Next, ke pertanyaan kelima. Next, untuk pertanyaan ke-6. Tiga pertanyaan lagi nih. Ayo semangat semua peserta. Wah, selamat dengan Kak Rik nih. Nilai tertinggi. Next. Wah, berapa nih jawabannya? Harus menghitung kah ini? Semangat semua.
Iya Kak, ini soalnya tidak ada di sana. Jadi dijawab sendiri. Di bawah santai saja Kak. Ini hanya permainan untuk senang-senang saja. Yuk semangat, masih ada 13 detik. Ya, habis. Next. Wah, berapa nih yang benar? Siapa nih yang benar nih? Oh, selamat. Siapa ini ya? MAA_45. Next. Question terakhir. Nah, ini question terakhir. Benar nggak ya ini? Wah, selamat nih untuk peringkat pertama dimenangkan oleh Tomat, yang kedua oleh Dea, dan yang ketiga adalah Rik. Selamat untuk para pemenang. Diperingatkan kembali, ini hanya permainan untuk senang-senang, tidak ada menang dan kalah. Jadi semoga ilmu yang dari games-gamesnya, pertanyaan umumnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, dan ilmunya dimanfaatkan untuk kesesama. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, karena sudah main game, pastinya sudah fresh lagi. Nah, bisa lanjut ke sesi berikutnya. Di sesi berikutnya ini hampir ke penghujung acara sih, tapi masih ada acara yang paling berkesan, yaitu penyerahan cenderamata. Mungkin dari penyerahan yang pertama, saya serahkan pada ketua pelaksana. Di sini ada Mbak Salsa. Monggo Mbak Salsa, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kerjasama yang terjalin hari ini. Sebagai wujud pengingat atas acara malam ini, kami Himatek Universitas Jember memberikan sebuah cenderamata sederhana untuk teman-teman Himatek ITS. Semoga kerjasama dan silaturahmi ini tidak berhenti sampai di sini dan bisa terus berlanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih kepada Mbak Salsa. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan pada pihak ITS. Monggo perwakilannya bisa memaparkan juga. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semuanya teman-teman. Mungkin udah ini ya, buat materi kita sudah di share screen sama Mas ZTT atau Mas Ari. Oke, intinya terima kasih banyak buat undangannya dari teman-teman Manage. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya pada malam hari ini yang udah kita saling berbagi lah ya, berbagi terkait pengalaman yang ada di UNED, yang ada di Himatek ITS juga. Nah, semoga dari pengalaman-pengalaman atau hasil sharing kita malam hari ini bisa dijadikan bahan pelajaran bagi kita semua juga untuk mengevaluasi atau mungkin meningkatkan gitu ya dari hal-hal yang kita kerjakan di himpunan masing-masing. Nah, selain itu juga semoga melalui
acara pada malam hari ini, Sarasehan ya acaranya, itu bisa meningkatkan silaturahmi mungkin dan juga hubungan kerjasama mungkin terkait dari Himatek UNES dan juga Himatek ITS. Itu sih intinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ya dari ITS. Nah, saya ingatkan lagi bahwa tersedia presensi di kolom chat. Jangan lupa. Dan sebelum saya tutup, nanti ada sesi dokumentasi, jadi mohon untuk partisipan tidak meninggalkan room terlebih dahulu. Nah, baiklah. Sampailah kita pada penghujung acara. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa melakukan presensi. Kami mohon partisipasinya sekali lagi. Kami juga mohon maaf, saya selaku sekali lagi meminta maaf karena beberapa kesalahan seperti kesalahan teknis jaringan dan juga waktu yang molor. Jadi mohon dimaklumi. Dan saya mewakili panitia yang bertugas juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya. Dan semoga acara kita pada malam hari ini membuat kita semakin erat dan juga bisa saling memperbaiki diri. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara pada malam hari ini memberikan kita semua manfaat. Amin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman pengurus Himatek ITS. Terima kasih juga teman-teman Himatek Selamat ITS. malam teman. Semoga sukses untuk kedepannya. Makasih, Rek. Jangan lupa follow Leonardo ya. Tolong. Ya IG-nya Mas Leo sama Mbak Laras tadi, monggo bisa di-spill. Mbak Laras. Oh iya, ini nggak jadi foto. Iya, Oh iya. fotonya. Leo tolong ngomong biar Ya, foto-foto ayo. yang foto siapa nih ya? Coba biar sambil dihitung juga. Himatek ITS underscore Hazira katanya mau motoin. Oh boleh. Reswara, Mas. Silakan. Ya udah, aku hitung ya. Ini slide pertama dulu. 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Dah. Makasih semuanya.
Oke, mungkin terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi saya dari dan teman-teman Himatek mungkin izin live dulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Mas Anggi. Terima kasih Mas Leo, makasih ya, makasih. Terima kasih Mas. Pak. Terima kasih teman-teman Mas Leo, terima kasih Izin live ya. sudah menjadi ganteng. Makasih teman-teman Himatek Next, izin live dulu ya. Oke, mungkin bisa dimulai dulu ya nih ya. Apa ya? Eval kecil lah. Untuk yang pertama ya. Ya Sacha. Ini masih ada yang dari Himatek ITS Rim, nggak apa-apa. Oh, oh ada. Oh, bentar. Ya kita nunggu dulu ya. Atau bantu di remove aja mungkin. Ya mungkin. Ya apa? Masih MBG ini siapa ya? Ya. Ngawang mungkin. Nggak jelas, nggak tahu. Sah. Udah Rim. Kurang lama guys. Hah? Kurang Hah? lama. Hei, di sini udah jam berapa? Jam 11:30. Oh iya, mohon maaf. Ngantuk. Saya. Tapi seru kok. Makanya kurang lama. Kurang lama Rim, Eman Rim. Bener deh, diskusinya enak soalnya. Enak. Belum dapat. Oh, enak sih. Langsung ini Enak. aja. Komen di IG-nya Himatek ITS. Itu tuh ada yang notice kan. Ketok Bu, akhirnya jeding ta. Itu lagu. Tuh. MWG ini mungkin bisa di remove aja, Sah. Nggak tahu siapa itu. Oh iya sebenarnya. Sudah ya? Udah. Oke. Mungkin pengurus bisa ikut ya, tapi nggak wajib gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi tadi kan sudah terlaksana ya nih secara sehat yang pertama. Nah, aku apresiasi banget kepada panitia dan seluruh pengurus yang sudah ikut gitu dan menyiapkan kegiatan ini. Nah, aku berharap sih untuk kegiatan secara sehat selanjutnya itu samalah kondisinya kayak sekarang, tapi untuk beberapa hal itu mungkin perlu diperbaiki gitu. Mungkin dari aku dulu ya, anunya. Mungkin saran-saran dikit gitu. Oke. Mungkin dimulai dari anu ya. Mungkin untuk cara sehat berikutnya itu untuk waiting room tuh mungkin lebih diaktifkan aja gitu. Soalnya kan kayak tadi, soalnya di room itu cuma aku sama Hendrik, terus ada anak ITS yang udah join gitu. Jadi agak gimana gitu. Ya mungkin nanti kalau bisa untuk saran berikutnya itu oh ya tugas. Saran sehat berikutnya itu mungkin bisa diaktifkan waiting room-nya gitu. Terus untuk tadi juga masalah dokumentasi ya. Tadi dari kita udah dokumentasi belum? Sudah.
Sudah. Ya, Dari oke. Mbak Vivi, Mas. Sudah dikirim ke grup juga. Oh iya dah. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin bisa dilanjut ke Lucy mungkin. Halo Lucy. Lucy nggak ada. Oh ya, mungkin pengurus yang lain dulu kecuali panitia gitu. Nanti panitianya belakangan gitu. Mungkin pengurus ada yang ingin memberikan masukan, itu saran, kritik juga boleh. Ini Arim, boleh? Oh iya, silakan Zan. Mungkin waktu apa namanya? Sebelum masuk ke breakout room-nya pas masih awal-awal, kalau bisa ya udah cuman ketuanya aja yang ngomong tuh. Jadi ketuanya langsung tok 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 tok. Nanti pas di breakout room baru kayak dikasih kesempatan ngomong satu-satu. Jadi waktunya bakalan lebih lama di breakout room-nya dibanding pas awal-awal aja gitu. Ya, terima kasih Zan. Ada Sama. tambah lagi nggak, Zan? Ada tambahan nggak? Oke, mungkin yang lainnya sebelum nanti ke panitia sendiri itu eval mandiri. Apa namanya? Auto eval. Dari pengurus yang lainnya mungkin ini ada Inun, Prana, silakan mungkin Tri atau yang lainnya. Said. Cuma pengen tanya, Biasa. ini emang harinya milihnya malam hari gitu kan dari awal? Awalnya itu siang, Mbak. Cuman kan nggak bisa semua. Terus ketemu hari ini, tanggal 30 ini, bisanya malam. Jadi nanti buat yang kedua itu siang. Oke. Kedepannya ini ya, siangnya biar panjang waktunya, lumayan loh, diskusinya enak soalnya. Iya, yang kedua siang. Siap. Ya mungkin yang lainnya. Tadi ada yang roomnya nggak maksudnya nggak aktif gitu nggak? Aktif semua kan ya? Room 2 main game, Mas. Aktif banget, Rim. Roomku nggak aktif. Sampai aku kata takut ini nggak sempat. Ya, Rim. Aku masih banyak pertanyaan. Odo. Ya wes, salah sehat 42. Sama. Iya sih. Si piye iki? Part 2 ta? Boleh. Part 2 ta? Boleh kan? Karena panitiane. Panitiane kan tuh kabeh. Mungkin nggak ada lagi ya dari pengurus ya, anunya. Udah sih, udah cukup bagus. Iya, sama juga. Mungkin dari ketupelnya mungkin ada keluh kesah, silakan Sah. Udah, Mas, capek, lapar. Iya, mungkin dari panitia lain ada nggak? Ada yang ingin disampaikan nggak? Oh, ada Mas. Makasih aja Mas buat semua. Ya, tadi siapa? Arka ya? Ya. Saran-saran buat sarjana yang selanjutnya. Itu acaranya lebih detail lagi gitu biar nggak pada bingung. Jadi detail terus, maksudnya kalau emang presentasi siapa, biar waktu acaranya itu nggak bingung siapa yang harus ngomong, terus mungkin diperjelas lagi yang detail gitu. Oh iya benar. Sama yaitu hal-hal kecil kayak waiting room itu mungkin itu juga di detail-detailnya itu dikasih gitu biar nggak membingungkan. Itu aja sih. Mungkin yang lainnya tadi ada, kayaknya 2 ya. Oke, mungkin cukup ya karena udah malam juga gitu. Di aku tengah malam sih sebenarnya. Ya,
aku ucapkan terima kasih lagi untuk panitia yang telah menyiapkan kegiatan ini. Kegiatannya luar biasa, bagus. Dan untuk selanjutnya mohon ditingkatkan lagi gitu ya. Seharusnya sih lebih bagus, soalnya udah ada gladi sama FTV kan. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih kepada teman-teman juga, kepada pengurus yang sudah hadir. Ya, gitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam. Sah. Halo, ada Sasa nggak? Ya, udah lihat ya. Mantap, proker pertama mantap. Bukan proker pertama sih. Kurang suwi, Eman. Sebetulnya itu kemarin 30 menit, Mas. Tapi dari ITS-nya minta 1 jam. Jaduk gak tanya jawab, Ceri. Benar. Kayaknya Inaya atau ketemu jodoh ya? Iya, makanya dari tadi jaluk tok ya. Ono le, Kak Ono. Mas-mas, mbak-mbak, teman-teman. Iya, awakmu ngomong kurang-kurang tok dari tadi. Mereka yang angkatan berapa sih, Mas? Ya. Angkatan berapa mereka? Gimana? Angkatan berapa mereka? Oh, ada 18, ada 19. Sama kayak kita kayaknya. Ya. Oke, Rim. Wah. Tapi 19-nya cuman yang staf magang kalau nggak salah, Mas. Staff. Bukan. Apa tadi? Tadi tanya aku Saleh. Mbak Talita itu yang mana? Tapi kenapa kok kayak berpengalaman gitu ya, Mas? Iya, soalnya mereka itu kalau nggak salah ya K58 gitu. Jadi udah angkatannya udah 58 angkatan. Jadi udah matang juga gitu. Terus tadi ya aku juga sempat sharing sama Lucy gitu sama ketuanya. Mereka itu punya banyak pedoman gitu, istilahnya banyak banget itu. Ada kalau kaderisasi itu ada kayak apa namanya penilaian utama, penilaian gini. Jadi kayak banyak gitu loh. Jadi ya, kayak teratur gitu loh. Ya udah matang gitu ya. Iya. Terus ya evaluasi program itu per kuartal itu ada gitu. Jadi bukan per tahun gitu. Bahasanya juga tinggi. Mantap ya. Oke, makasih ya teman-teman. Aku izin dapet. Ya, makasih, Mas.